Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darini amin. Ila an qala faslun. Coba siapa ya? Kalista dibaca Kalista. Faslun wa'lam Ya. ayyuhal mudid anna awalal tariqi Awalat tariqi anna awalat tariq sabrun wa akhiraha syukr wa aulaha ana'un wa akhirah tanan wa ulalaha ta'abun wa nasabun wa akhiraha fatahun wa kashfun wa wasulun illa nihayatil urab Arab. wal Ya. Arab. Cukup. Ya, cukup. Ya. Wa'lam perlu dan penting untuk diperhatikan, untuk diketahui, khususnya bagi para murid, para salik, ya, para pembelajar consciousness, ya. Anna awalat tariqi sabrun wa akhiraha syukrun. Pertama-tama yang perlu diperhatikan bahwa perjalanan spiritual itu membutuhkan bahan bakar kesabaran. Dan insya Allah nanti di ujung dari perjalanan ini kita akan mendapatkan buah kesyukuran. Memang pertamanya itu berdarah-darah. Anak itu kesulitan, kepayahan. Tapi ujungnya adalah kemudahan. Awalnya capek, ta'ab, wa nasab. Tapi akhirnya kita akan mendapatkan keterbukaan. Fathun itu futuh. Dan penyingkapan. Hingga sampai kepada tujuan akhir. Apa itu? Wa dzalika ma'rifatullahi wal wusulu ilaihi wal unsu bihi wal wuqufu fi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi. Rasa syukur itu, ketenangan itu, ketentraman itu, penyingkapan itu adalah pengetahuan, pengalaman akan ma'rifatullah. Wukuf, berdiam dalam suasana kemahabaikannya bersama diiringi oleh malaikat-malaikat. Waman assasa jami'a umurihi ala sabril jamil hasala ala kulli khairin wa wasala ila kulli ma'mulin wa dhafira bi kulli matsalubin. Siapa-siapa orang yang mendasari motif dari semua perbuatannya, kegiatannya atas dasar kesabaran yang indah. Sabar yang benar ya. Sabar yang berkualitas. Dia akan mendapatkan setiap kebaikan dan sampai kepada tujuan dan mendapatkan apa yang diharapkan. Wa'lam, ketahuilah annan nafsa takunu fi awalil amri ammaratan
nature daripada nafas jiwa itu di tahap awalnya adalah amarah. Ini istilah ya, tidak perlu diterjemahin. Nafsu amarah yang menarik, yang menggeret, yang condong kepada sesuatu yang dilarang, condong kepada sesuatu yang keburukan. Gitu. Saat seorang manusia bersungguh-sungguh mengatasinya, melampauinya, menjihadinya, dan bersabar untuk menyelisihi apa yang diinginkan oleh nafsu dari tipe amarah ini, sorot lawamatan mutalawwinatan laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal amarah. Ketika sabar, ini anggaplah sampai kepada tahap observer ya, gitu ya. Pertama itu the witness dan the watcher. Tarikannya itu selalu ke yang saru-saru ya, yang jelek-jelek. Kalau sabar dikit bisa mengatasi itu, maka dia ada di persimpangan. Kadang melakukan yang buruk, kadang ngetarikannya ke yang baik. Warnanya ada dua itu ya. Sorat lawamah mutalawwinah. Laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal amarah. Istilahnya itu lawamah. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah. Fa'in rafaqa biha wasara biha yaquduha bi azimmatir raghbah fima indallahi sarat mutmainnatan. Jika terus dikerek sampai ke divinity, terus dilatih jiwa itu hanya mencintai, hanya menghendaki apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, nafsu tadi naik tingkat, progresifnya naik jadi mutmainnah. Yang punya karakter mendorong seseorang ta'muru bil khairi. Hal-hal kebaikan aja yang dilakukan. Wa tastalidzuhu wa ta'nasu bihi. Dan menggemari, menikmati. Dan ketika melakukan kebaikan itu dengan tentram. Enggak gerusa-gerusu. Sholat maunya cepat selesai, misalnya gitu. Puasa maunya cepat buka, nah, itu belum terlatih nafsunya. Demikian juga tanha anis syarri wa tanfiru anhu wa tafirru minhu. Kondisi jiwa tadi itu akan melarang dia, menahan dia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Lari dari perbuatan buruk itu dan menghindarinya. Ini nafas ini ada determinan juga. Dia akan menentukan, menarik seseorang itu apakah dia kepada kebaikan atau kepada keburukan. Dan proses transendensinya gimana? Kita punya cara sendiri yang lebih canggih ya, kalau gitu ya. Ini sudah bahasanya definitif ya. Ini diantara ekspresi mereka yang memiliki kualitas jiwa mutmainnah. Ya'dzumu ta'ajjubuhu minan nasi fi i'radihim 'anit ta'ati ma'a ma fiha minar rauh wal uns wal ladzah. Dia merasa heran atas orang-orang yang berpaling dari melakukan ketaatan. Padahal menu yang ada dalam menu jiwa atau suasana medan yang dia dalam suasana taat itu
ada kedamaian sejati, ada ketentraman, ada ketenangan, ada kenikmatan. Ya heran, orang-orang yang kualitas the witness, nah, mulanya gitu ya. Nafas mutmainah tuh heran, ini orang-orang kenapa tidak masuk ke dalam sana gitu. Dia juga heran, kenapa orang-orang itu lebih memilih untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kalau bahasa kita itu kalau bahasa adab suluk ini ekspresi taat dan ekspresi maksiat. To'ah wa maksiyah, ini dua istilah yang apa ya? Yang kuat gitu loh. Kaitannya dengan bagaimana dia seseorang hamba itu condong melakukan apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah perintahkan, atau maksiyah, melakukan apa yang Allah larang. Sama-sama ada aktivitasnya. Yang satu basically adalah lakukan apa yang Allah perintahkan, yang satu melakukan apa yang Allah larang. Wa fi iqbalihim 'alal ma'asi wasyahawat ma fiha minal ghammi wal wahsyati wal mararati. Orang dengan kualitas nafas mutmainnah bisa melihat perbuatan maksiat itu bakal menuntun orang kepada sesuatu anxiety, kekhawatiran, kemuraman, kemurungan. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yaduquna fil amrayni mithla ma yajidu wa yaduqu thumma yarji'u ila nafsihi wa yadhkuru ma kana yajidu min qablu fi tanawuli syahwat minal ladzat wa fi fi'li ta'at minal mararat fa ya'lamu annahu lam yasil ila ma huwa fihi illa bi mujahadatin tawilatin wa inayatin minallahi azimatin. Mereka mengira orang-orang yang kualitas jiwanya itu masih amarah atau lawamah itu melakukan aktivitas itu sama aja seperti yang dicerap oleh mereka yang sudah kualitasnya mutmainnah. Ya, kira-kira itu ya. Saya persingkat, teman. Faya alam. Mereka yang memiliki kualitas atau sudah menyaksikan bahwa ketaatan itu perlu diperjuangkan. Untuk mencapai kepada kadar kebahagiaan sejati itu bimujahadah tawilah wa inayah minallahi azimah. Harus dengan sungguh-sungguh, dengan jihad yang panjang, proses tazkiyah yang tak berkesudahan, diiringi dengan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Faqad alimta anna as-sabra 'anil ma'asi wasyahawat wa 'ala mulazamati ta'at Oke. Sudah kelihatan ya? Setelah penjelasan tadi, Anda, para murid, mengetahui, memahami bahwa sabar dari melakukan perbuatan maksiat dan syahwat, desire, keinginan-keinginan nafsu amarah, wa ala mulazamati ta'at, dan istiqomah terus-menerus konsisten melakukan ketaatan, huwal muwassilu ila kulli khairin wa muballighu ila
kulli maqamin syarifin wa halin munifin adalah cara agar sampai kepada setiap kebaikan dan pada setiap tempat atau apa namanya, makom, tingkatan kemuliaan dan kondisi yang lurus. Wa kaifala wa qad qala subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak demikian, Allah sudah mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah dengan kesabaran yang sungguh-sungguh, bertakwalah kepada Allah agar kalian tuflihun, beruntung. Wa qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabar. Kemudian ayat yang lain, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka orang-orang yang soleh itu ya. A'immah, para imam, para pemuka yang memberikan petunjuk dari apa yang telah kami perintahkan. Saat dalam kondisi mereka itu sabar dan yakin pada ayat-ayat kami. Wa fil hadis min aqalli ma utitum al-yakinu wa azimatus sabri. Wa man utiya hadzahu minhuma fala yubali bima fatahu min qiyamil laili wa siyamin nahar. Hadis terakhir ini belum saya baca maknanya ya. Saya belum tahu persis, tadi saya cari-cari di apa namanya, literasi, belum ketemu. Nanti menyusul ya pembahasannya. Kang Anwar mungkin tahu ini maknanya hadis terakhir ini. Hadis terakhir itu kurang lebih begini ya. Di antara yang paling sedikitnya anugerah yang kami berikan kepada kamu semua, yaitu berupa rasa yakin dan azimah dan rasa sabar. Jadi keyakinan dan kesabaran itu merupakan satu hal yang tidak diberikan oleh semua orang, tapi hanya tertentu sebagian kecil hamba Allah yang memang dia sudah dianggap pantas oleh Allah setelah melalui perjalanan proses tertentu, akhirnya dikasih tuh rasa yakin dan sabar tuh. Wa man utiya hadzahu minhuma fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Dan barang siapa yang memang sudah Allah kasihkan bagiannya dia berupa yakin dan sabar ini, yang sedikit orang tadi yang berhasil meraihnya, maka baginya dia tidak akan pernah merasa yubali, merasa apa ya, yubali itu apa, merasa tidak menyesal, peduli ya, merasa menyesal dengan apa-apa yang tidak bisa mereka raih. Jadi mau dapat ya, mau tidak dapat ya sabar, kalau dapat ya alhamdulillah. Jadi mereka sudah punya solusinya. Ketika dapat ya bersyukur, ketika tidak dapat ya nggak pusing, sabar gitu aja. Ya, alhamdulillah. Min qiyamil nahar, dan juga mereka senantiasa menghidupkan malam-malam mereka dengan qiyamul lail, dan juga puasa di siang hari, di malam hari mereka bermunajat atau qiyamul lail gitu. Jadi mungkin ini bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari sedikit orang yang mendapatkan anugerah berupa keyakinan dan kesabaran, yaitu cirinya mereka berpuasa di siang hari dan mendirikan malam atau sholat tahajud di malam hari. Terus perilakunya mereka tidak peduli, tidak
ambil pusing dengan apa-apa yang tidak bisa mereka raih dalam hal keduniawiaan. Karena mereka sudah punya jurusnya. Kalau nggak dapat, ya sabar. Kalau dapat, ya bersyukur. Gitu aja, nggak pusing. Ya, mantap. Matur nuwun, Itu mungkin kurang lebihnya. jazakallah khair. Kita tutup dulu kajian kita, nanti kita lanjut diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, teman-teman. Halo? Adanya kemana nih? Mas Tio. Ya, Perilakunya bagaimana Ustadz? Suaranya hilang. Maksudnya ya tadi hadis terakhir itu ya perilakunya dia berpuasa di siang hari. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia bertahajud, qiyamul lail. Itu perilakunya.